Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Bu. Baiklah, kemarin sampai mana ya pelajaran kita? Tentang Nabi, Bu. Kalau gitu hari ini kita masuk ke pelajaran beriman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, Bu. Sebelum itu ibu akan absen terlebih dahulu. Liani Margaret, Hadir. Meliani, Hadir, Bu. Sonia Ravena, Hadir, Bu. Cia Devio, Hadir. Cindy. Hadir. Nah, siapa yang nggak masuk ya? Miko. Cuma Miko. Iya, Bu. Keterangannya apa? Izin. Oke, kemana dia? Bungkulu, Bu, katanya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan masuk ke materi. Ibu akan menghapus papan tulis terlebih dahulu ya. Ini nggak ada menghapusnya ya? Enggak, Bu. Menuliskan judulnya terlebih dahulu. Beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, di sini ada yang tahu malaikat itu tercipta dari apa ya? Nur atau cahaya enggak, Bu? Pintar. Nah, malaikat ini berasal dari kata malak, yang berarti kekuatan. Malaikat atau malaika yang memiliki arti kekuatan. Malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya yang sifatnya gaib dan selalu taat serta patuh dalam melaksanakan segala tugas maupun perintah yang diberikan Allah kepadanya. Nah, malaikat itu bersifat gaib. Tidak ada yang satupun yang bisa melihatnya. Nah, malaikat memiliki sifat dan karakteristik berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Sifat yang dimiliki malaikat sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lain, seperti manusia, jin, maupun setan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan rasa lapar, seperti halnya manusia dan jin. Tidak memiliki hawa nafsu. Sifat malaikat, seperti yang pertama, malaikat senantiasa tidak ada rasa kantuk untuk selalu berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan pernah berhenti baik siang maupun malam. Nah, yang kedua, malaikat itu sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak akan melanggar atau menolak apapun yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya. Nah, yang ketiga, malaikat berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang dari sifat-sifat suci yang tidak dimiliki oleh manusia dan jin. Nah, yang kelima, malaikat itu memiliki sifat malu untuk berbuat kejelekan. Malaikat itu sangat sensitif terhadap bau-bau yang tidak sedap, seperti bau anjing, seperti patung. Itu rumah yang seperti banyak dikatakan oleh orang, rumah yang memiliki seperti patung, anjing itu tidak akan dimasuki oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir, malaikat ini tidak memiliki rasa lapar, seperti Ibu jelaskan di pengertiannya tadi, yaitu tidak memiliki hawa nafsu. Sampai situ pengertian sifat-sifat malaikatnya. Nah, selanjutnya dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa wujud malaikat itu sangat mustahil untuk dilihat oleh mata telanjang. Sekalipun dengan alat-alat canggih, tidak ada yang bisa melihat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Mata manusia tidak akan pernah bisa melihat wujud malaikat kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam ajaran agama Islam, ibadah dan amalan-amalan yang dilakukan baik manusia maupun jin lebih disukai Allah dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Nah, mengapa demikian? Karena manusia maupun jin memiliki
Jibril, Bu. Nah, tentunya malaikat Jibril ini tidak asing lagi di telinga kita. Malaikat Jibril ini banyak tercatat dalam Al-Quran. Selain itu, malaikat Jibril juga kita kenal sebagai sarana penyampainya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Nah, inilah yang menjadi tugas utama malaikat Jibril, yaitu sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahyu yang pertama disampaikan malaikat Jibril yaitu adalah surah Al-Alaq dari 1 sampai 5. Ada yang bisa? Enggak, Bu. Baiklah, surah Al-Alaq ini berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini adalah wahyu pertama yang malaikat Jibril kirimkan kepada Rasulullah di Gua Hira. Inilah yang menjadi tugas utama malaikat Jibril, yaitu sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul yang memiliki dan memegang amanah untuk mengajak umat manusia lainnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama malaikat Jibril juga banyak kita ketahui dan dengar pada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana malaikat Jibril ini sering menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Baiklah, yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini adalah malaikat yang kedua yang tugasnya akan kita bahas. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang bertugas untuk memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Nah, seperti rezeki uang, pekerjaan, nah itu semua bisa jadi dari malaikat Mikail tersebut. Nah, pemberian tugas malaikat Mikail ini untuk memberikan rezeki kepada seluruh manusia, bahkan bukan manusia saja, melainkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Tentu saja hal ini terjadi karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada malaikat Israfil. Nah, malaikat ketiga ini yang akan kita pelajari bersama adalah malaikat Israfil. Malaikat ini mempunyai tugas untuk meniupkan trompet sangkakala. Nah, di mana trompet sangkakala tersebut akan ditiupkan pada saat hari kiamat tiba. Diketahui juga bahwa akan terjadi 3 kali peniupan. Tiupan yang pertama adalah pertanda bahwa hari kiamat itu sudah tiba dan akan mengucapkan semua isi yang ada di bumi ini. Nah, yang kedua, tiupan yang kedua adalah tiupan kematian. Maka semua yang ada di bumi ini akan mati. Dan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Setelah kematian ini, di mana semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat ada malaikat Israfil. Ada yang tahu tugas malaikat Israfil? Mencabut nyawa, Bu. Nah, bagus. Benar. Tugas malaikat Israfil ini adalah mencabut nyawa. Amalan yang baik yang banyak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya membuatnya menjadi malaikat yang sangat ramah. Namun jika kita hidup di dunia ini sementara tidak banyak memikirkan akhirat dan banyak melakukan larangan yang sudah Allah larang, maka jangan harap akan bertemu dengan keramahannya. Malaikat Israel ini hanya bisa kita lihat saat kita sudah mengalami sakaratul maut. Nah, selanjutnya yang kelima adalah malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar ini adalah malaikat kelima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini diberikan tugas sebagai malaikat yang bertanya kepada manusia. Bertanya tentang apa? Malaikat Munkar ini akan menanyakan dan memeriksa perbuatan manusia ketika hidup di dunia ini. Nah, pertanyaan dan pemeriksaan amal perbuatan apa saja yang telah seseorang perbuat ini akan ditanyakan di alam kubur nanti. Keenam, ada malaikat Nakir.
yaitu menanyakan tentang perbuatan apa saja yang telah kita lakukan oleh manusia semasa hidupnya di dunia. Pertanyaan dan interogasi ini dilakukan ketika manusia telah memasuki alam kubur. Manusia juga tidak akan bisa mengelak dan berbohong karena saat itu yang menjawab pertanyaan bukanlah mulut kita, melainkan anggota tubuh kita. Yang ketujuh, di sini ada malaikat wakil. Nah, malaikat yang ketujuh ini adalah malaikat rakib yang tugasnya harus kita ketahui adalah malaikat rakib ini malaikat yang memiliki tugas sebagai pencatat amal baik kita yang ada di dunia ini. Dia akan terus bersama kita sepanjang waktu untuk mencatat perbuatan kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat keberadaannya. Semua perbuatan baik yang pernah kita lakukan akan ia catat sepanjang hari, sepanjang waktu dan tidak pernah berhenti. Nah, yang kedelapan ada malaikat atid. Nah, malaikat atid ini tugasnya juga sama sebagai pencatat. Namun yang dicatat bukanlah amal baik, tetapi adalah kebalikannya. Malaikat atid ini hanya fokus kepada perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Catatan amal buruk juga tidak akan ada yang terlewat, dan setiap catatan amalan perbuatan buruk kita akan kita lihat di hari perhitungan nanti. Nantinya akan dihitung dan ditimbang sebanyak manakah amalan baik yang kita lakukan di dunia ini. Nah, yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini adalah malaikat yang menyeramkan. Ditakuti anak-anak. Nah, bagaimana tidak? Tugas dari malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini akan menyeret manusia ke dalam neraka karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak semasa hidupnya dia tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah berzikir. Pokoknya dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik ini juga adalah malaikat yang tegas dan patuh akan perintah Allah untuk menjaga neraka, di mana neraka adalah tempat yang tidak ingin kita tempati dan kita tidak ingin kita temui karena kejam dan kerasnya siksaan di api neraka tersebut. Maka dari itu berbuat baiklah dan patuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala di masa kita hidup. Nah, yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Nah, tentu malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang ingin kita temui. Dan tugasnya adalah kebalikan dari malaikat Malik yang tadi. Tugas dari malaikat Ridwan ini adalah menjaga pintu surga. Setiap manusia yang akan memasuki pintu surga ini akan disambut dengan senyuman yang ramah. Malaikat Ridwan ini sangat kita rindukan untuk bertemu dengannya karena yang tugasnya itu menjaga pintu surga, menjadikan kita akan memasuki surga, dan banyak sekali kenikmatan dan keindahan yang kita akan temui di surga itu nanti. Nah, inilah nama-nama 10 malaikat yang harus kita ketahui dan harus kita imani sesuai rukun iman kita yang keberapa tadi anak-anak? 2. Bagus. Seperti kedudukannya, malaikat ini memiliki kedudukan yang kedua di dalam rukun iman. Maka dari itu kita harus sangat mengimani malaikat ini tersebut. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Sepertinya kalau diam saja tidak ada ya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberi tugas ya. Tugasnya kita hafalkan surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ke 5. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, baiklah. Sampai sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa hafalan yang minggu depan ya. Iya, Bu. Ibu akan nagih satu-satu ya sama kalian. Baiklah, sampai sini saja perjumpaan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.